Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Aprilia, NPM 1850621. Di sini saya akan menjelaskan definisi kepemimpinan dan model dan gaya kepemimpinan. Definisi kepemimpinan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok orang agar berperilaku dan bertindak untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi. Maka kepemimpinan itu merupakan daya atau energi yang dimiliki oleh seseorang untuk mendorong orang lain. Yang selanjutnya, model dan gaya kepemimpinan. Konsep model kepemimpinan dapat disepadankan dengan gaya kepemimpinan. Yang saya maksudkan dengan model kepemimpinan adalah perilaku yang digunakan seseorang pemimpin ketika ia sedang berusaha mempengaruhi orang lain dalam suatu organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina Santia dengan NPM 18506.006. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori kepemimpinan. Menurut Sudarmayanti mengungkapkan ada 3 teori kepemimpinan dan ada 1 pendekatan terbaru. Ketiga teori tersebut adalah yang pertama, teori sifat. Teori sifat berusaha mengalami karakteristik yang paling khas dari pemimpin dengan melihat variabel fisik, mental, dan kepribadian. Asumsi ini menyebutkan bahwa beberapa orang merupakan pemimpin alamiah dan dianugerahkan Tuhan beberapa ciri yang tidak dipunyai orang lain. Ciri tersebut misalnya energi yang lebih, intuisi yang mendalam, pandangan masa depan yang luar biasa, dan kekuatan persuasif yang tidak tertahankan. Kemudian yang kedua, ada teori kepribadian perilaku. Penelitian terhadap kepemimpinan merupakan objek yang terus dialami oleh para ilmuwan sosial, khususnya ilmu manajemen, ilmu administrasi publik, ilmu politik, psikologis, sosiologi, dan antropologi. Kemudian ada teori kepemimpinan situasional. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin memahami perilaku, sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan ini mensyaratkan pemimpin memiliki keterampilan diagnostik dalam perilaku manusia. Kemudian, ada pendekatan terbaru dalam kepemimpinan. Selain 3 teori di atas, masih terdapat 3 teori baru yang sering diperdebatkan dalam berbagai diskusi tentang kepemimpinan. Ketiga teori tersebut adalah teori atribusi kepemimpinan, merupakan kepemimpinan semata-mata suatu atribusi yang dibuat orang mengenai individu lain. Kemudian ada teori kepemimpinan karismatik, mengatakan kepemimpinan diperoleh seseorang karena kelebihan karisma yang dimilikinya. Kepemimpinan diperoleh seseorang karena kelebihan karisma yang dimilikinya dibandingkan kebanyakan orang lain. Karismatik dapat berasal dari berbagai sumber seperti kealiman, kesaktian, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian ada kepemimpinan traksional lawan transformasional. Kepemimpinan traksional merupakan pemimpin yang memadu atau memotivasi pengikut mereka dalam arah tujuan yang ditegakkan dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas. Sedangkan pemimpin transformasional merupakan pemimpin yang memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang diindividualkan dan yang memiliki karisma. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perilaku kepemimpinan.
Konseptualisasi mengenai perilaku kepemimpinan mungkin masih abu-abu karena tema ini merupakan hal baru dalam topik kepemimpinan. Kalau mencoba memformulasikan konseptualisasi perilaku kepemimpinan sebagai pendekatan yang menekankan pada apa yang dilakukan secara nyata oleh seorang pemimpin di dalam jabatannya. Perilaku kepemimpinan. Kata kalau bertujuan untuk mengetahui kategori perilaku yang efektif dalam pemimpin. Perilaku kepemimpinan yang efektif adalah tindakan nyata yang dilakukan pemimpin dalam pekerjaannya sehingga kegiatan organisasi berlangsung secara efektif. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Indriani dari kelompok 10. Sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan penjelasan tentang perilaku kepemimpinan. Berdasarkan konseptualisasi di atas, kalau mengidentifikasikan 11 jenis perilaku kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama ada perilaku menyebarkan informasi. Penyebaran informasi merupakan sarana bagi organisasi untuk membina hubungan kerja organisasi baik secara internal maupun eksternal. Informasi sangat penting bagi organisasi, sehingga para ahli berpandangan bahwa perkembangan organisasi sangat ditentukan oleh jumlah maupun kualitas informasi yang diserap organisasi. Dalam hal itu, peran pemimpin menjadi menentukan dalam menyerap maupun menyebarkan informasi. Meskipun demikian, tidak semua informasi harus disebarkan oleh pemimpin. Di antara beberapa informasi yang penting disebarkan pemimpin adalah rencana kerja, permasalahan organisasi, promosi kebijakan atau keputusan yang diambil, produk yang dihasilkan, termasuk kemajuan yang telah dicapai. Kedua, perilaku konsultasi dan delegasi. Konseptualisasi perilaku konsultasi dan delegasi adalah perilaku atau tindakan pemimpin untuk membahas bersama pihak lain sebelum membuat keputusan, memberikan saran yang dapat mendorong kemajuan, memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan secara mandiri, menampung ide dan saran dari bawahan sebelum mengambil keputusan, serta memberi kesempatan kepada bawahan untuk melaksanakan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok. Yang ketiga ada perilaku perencanaan dan pengorganisasian. Perilaku perencanaan dan pengawasan adalah perilaku pemimpin dalam wujud merumuskan tujuan dan strategi untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, merumuskan bagaimana mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan, merumuskan bagaimana mengembangkan efisien dalam pelaksanaan kegiatan, dan bagaimana melakukan koordinasi yang baik dengan pihak lain. Yang keempat, perilaku pemecahan masalah. Perilaku pemecahan masalah adalah perilaku atau tindakan pemimpin dalam mengidentifikasikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pekerjaan, menganalisis masalah secara sistematis, dan terus-menerus guna mengetahui penyebab dan menemukan pemecahannya. Konsekuensi melaksanakan keputusan dan tugas dalam mengatasi masalah atau krisis yang dihadapi organisasi. Selanjutnya yang kelima ada perilaku merumuskan peranan dan tujuan. Perilaku merumuskan peran dan tujuan yaitu perilaku atau sikap dan tindakan pemimpin dalam mewujudkan merumuskan tugas-tugas. Menetapkan arah pekerjaan, memberikan peringatan tentang tanggung jawab yang diemban sehubungan dengan jabatan, merumuskan tujuan yang akan dicapai, menentukan batas waktu penyelesaian tugas dan mengarahkan bawahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas organisasi. Dan yang keenam, perilaku pemantauan. Perilaku pemantauan adalah perilaku atau sikap dan tindakan pemimpin untuk memperoleh informasi tentang kegiatan kerja, melakukan pengecekan tentang kemajuan dan kualitas pekerjaan, evaluasi kinerja bawahan atau unit instansi di lingkungan organisasi dan melakukan pengamatan
untuk mengetahui berbagai peluang dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas-tugas dan program organisasi. Dengan pemantauan akan diketahui seberapa jauh capaian tujuan organisasi, kendala yang dihadapi, dan sumber daya yang digunakan. Hasil pemantauan menjadi input bagi pemimpin untuk merumuskan kebijakan berikutnya. Yang ketujuh ada perilaku motivasi. Perilaku motivasi yaitu perilaku atau sikap dan tindakan pemimpin untuk mengetahui emosi bawahan dengan menggunakan nilai-nilai serta logika guna mendorong antusiasme atau semangat kerja pegawai. Menumbuhkan komitmen terhadap tujuan dan dukungan. Tujuan memberikan motivasi adalah untuk mempengaruhi emosi karyawan dan menumbuhkan komitmen terhadap tugas dan tujuan serta mengembangkan kerja sama yang diharapkan dapat meningkatkan semangat dan kegairahan bawahan dalam menjalankan tugasnya. Ada berbagai cara perilaku motivasi pemimpin, seperti memberikan hadiah berupa sejumlah materi, memberikan piagam, memberikan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, memberikan promosi jabatan, sebagai memberi sanjungan. Yang kedelapan ada perilaku pengakuan dan penghargaan. Perilaku pengakuan dan penghargaan adalah perilaku atau sikap dan tindakan pemimpin untuk menyediakan hadiah, pengakuan dan penghargaan kepada bawahan yang kecakapannya baik dan yang memberikan kontribusi bagi keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan organisasi. Kemudian yang 9 ada perilaku dukungan. Perilaku dukungan adalah perilaku atau sikap dan tindakan pemimpin yang terungkap dalam bentuk sikap bersahabat, baik budi, suka membantu, selalu menunjukkan dukungan dan simpati kepada bawahan, dan melakukan suatu untuk mendorong bawahan agar skillnya meningkat dan karirnya berkembang. Yang ke-10 ada perilaku mencegah konflik dan mengembangkan kelompok. Perilaku mencegah konflik dan mengembangkan kelompok adalah perilaku atau sikap dan tindakan pemimpin untuk mendorong dan menyediakan fasilitas yang kontributif dalam pemecahan masalah, dan mendorong atau mengembangkan kerjasama kelompok yang cocok dalam penyelenggaraan tugas-tugas atau program organisasi. Yang terakhir ada perilaku membuat jaringan. Perilaku membuat jaringan adalah perilaku atau sikap dan tindakan pemimpin dalam wujud membaur secara informal, membangun hubungan dengan orang yang memiliki sumber informasi dan dukungan, memantapkan hubungan dengan semua pihak yang terkait secara periodik melalui kunjungan, telepon, surat menyurat, atau kehadiran dalam rapat serta event-event sosial lainnya. Jaringan kerja dalam organisasi baik untuk mendukung eksistensi maupun untuk memperlebar sayap organisasi cukup dibutuhkan. Jaringan kerja dalam organisasi privat sangat menonjol karena dalam konsep bisnis, semakin banyak jaringan kerja, semakin terbuka peluang dalam bidang pemasaran. Berbeda dengan organisasi pemerintah yang keluarannya berupa kesejahteraan masyarakat, di mana yang dipasarkan adalah kebijakan publik, sehingga untuk memperluas jaringan dianggap kurang penting. Sekian, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.